Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan pada saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat, siap untuk menerima setiap berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Allah Roh Kudus agar memeteraikan setiap firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengarkan, menjadi satu kekuatan baru bagi jiwa kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk melangkah dalam setiap aktivitas kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk hidup kami diisi melalui kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu adalah nafas kehidupan kami. Hati kami telah siap ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini saya memberikan judul atau tema dari renungan kita, yaitu Yesus adalah penyembuhku. Terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayatnya yang ketiga. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah salah satu alasan daripada seorang pemazmur Daud, bagaimana dia berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku." Memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan adalah satu kerinduan daripada seorang pemazmur Daud untuk dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena dalam ayat ini berkata bahwa dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pengampunan dan penyembuhan dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni setiap dosa-dosa kita, tetapi Dia juga memulihkan segala penyakit kita. Pengampunan yang menyembuhkan adalah dua anugerah dan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Sehingga di mana seorang pemazmur ini berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Kemudian yang kedua, yaitu kasih sayang yang sempurna daripada Tuhan, digambarkan sebagai seorang bapa yang penuh dengan kasih sayang. Kasih-Nya yang tidak terbatas, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang murni, yang diberikan oleh Allah untuk menyembuhkan segala luka-luka kita, segala penyakit kita oleh kuasa darah-Nya dengan bilur-bilurnya melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Kasih yang sempurna itu membawa kehidupan saya dan saudara kepada kehidupan kekal. Kemudian di sini juga ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa adanya suatu harapan di tengah-tengah penderitaan atau ketika kita ada dalam keadaan yang tidak berdaya. Ketika kita sedang sakit atau mengalami penderitaan, ayat ini memberikan kita suatu pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita diingatkan bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita dan siap untuk memulihkan setiap situasi dan keadaan atau hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari renungan ini memberikan satu gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali diperhadapkan pada berbagai macam penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati. Sakit dapat membuat kita mungkin merasa lemah, putus asa, terbatas, marah, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam penderitaan kita, dalam ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan memberikan kita sebuah harapan yang besar,
Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyembuhkan, yang memberikan segala sesuatu dan memulihkan keadaan umatnya yang percaya kepadanya. Kita melihat di sini bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita membaca ayat ini, bahwa percayalah pada kuasa Tuhan, Dialah yang menyembuhkan setiap penyakit kita. Jangan pernah ragu untuk menyerahkan segala keadaan kita, segala persoalan kita, segala pergumulan kita, segala sakit, penyakit, penderitaan yang kita alami. Ketika kita menaruh percaya kepadanya, maka Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Kita diingatkan dengan sebuah kisah tentang seorang wanita yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia hanya berkata, "Asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh." Dengan imannya, dengan kepercayaannya yang begitu luar biasa, firman Tuhan berkata dalam kisah itu, dia melangkah selangkah demi langkah, kemudian dia hanya menjamah ujung jubah Yesus, dan seketika itu juga dia menjadi sembuh. Jadi yang perlu kita lakukan di sini percaya dan beriman kepada Dia, dan Dialah yang mampu dan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Yang kedua yaitu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Mintalah kepada Tuhan agar Ia menyembuhkan kita baik secara rohani maupun secara jasmani, agar kehidupan kita boleh melihat setiap mujizat Tuhan. Bukan hanya melihat orang lain yang mengalami mujizat, tetapi bagi saya dan saudara pun kita harus mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita diingatkan dengan salah satu kisah tentang Raja Hizkia, di mana ketika dia jatuh sakit dan firman Tuhan berkata bahwa dia tidak akan sembuh lagi. Tetapi ketika dia berdoa dan memalingkan wajahnya ke arah tembok, ke dinding, dia berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Dia mengingatkan akan Tuhan, akan setiap apa yang sudah dia perbuat selama dia hidup. Kemudian firman Tuhan berkata, Allah memerintahkan kepada Yesaya bin Amos supaya pergi memberitahukan kepada Hizkia bahwa umurnya akan ditambahkan Tuhan 15 tahun lagi. Jadi doa akan memiliki satu kuasa, memiliki satu power ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu mari kita mau hidup di dalam iman kita. Percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ketika wanita yang 12 tahun ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata selama 12 tahun dia menghabiskan hartanya untuk supaya dia mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika dia beriman, hanya dengan menjamah ujung jubah Yesus, maka dia menjadi sembuh. Maka di sini dikatakan bahwa iman ini adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Sebagai bentuk pengharapan kita kepada Tuhan, kita beriman, kita percaya, dan menaruh semuanya kepada Tuhan bahwa Dialah yang mampu dan sanggup memberi kita kesehatan dan kesembuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat pagi hari ini mungkin saudara sedang ada dalam keadaan tubuh yang kurang sehat atau sakit, terbaring di rumah sakit atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Imanilah bahwa Yesus Allah yang kita sembah adalah tabib yang ajaib, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, yang memulihkan keadaan kita dan membawa kehidupan kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini dengan mengimani kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan tubuh yang sakit, imani melalui renungan saat pagi hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, ada kuasa Tuhan boleh dinyatakan, dan Bapak Ibu Saudara boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini.
mengingatkan kami bahwa Engkau menebus setiap pelanggaran, setiap kesalahan-kesalahan kami. Bahkan Engkau juga yang menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit kami. Kami bersyukur dan kami bangga bahwa Engkau mengerjakan segala sesuatu yang terbaik atas kehidupan kami. Dan kami percaya segala bentuk penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Dalam segala kelemahan tubuh kami, Engkau menguatkan kami, memberikan satu pengharapan baru, berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan melihat setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Saat pagi hari ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat kepunyaan-Mu, dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Mereka yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, di rumah atau dimanapun mereka berada saat ini. Hamba-Mu berdoa, Engkaulah tabib yang ajaib, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan dan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Engkau berkati mereka yang lemah dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah setiap pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah suami, istri, anak-anak, serta orang tua-Mu. Diberkatilah keluar masuk-Mu, bahkan segala apa yang Kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang diperintahkan oleh Allah Bapa, menyertai Engkau dan menjadi bagian milik-Mu. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta karunia-karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya kita terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, imanilah bahwa Dialah tabib yang ajaib. Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi saat ini. Percaya, imani, dan berharap kepada Tuhan. Dialah yang dapat dan sanggup melakukan segala sesuatu atas hidupmu. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, karena Dia mampu dan jauh lebih dapat melakukan daripada apa yang kita lakukan saat ini. Imani bersama-sama bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan mampu dan sanggup mengerjakan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan diberi, ketoklah, maka pintu akan dibukakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.